Apa kabar? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang kayaknya udah kita kenal banget, tapi mungkin belum benar-benar kita pahami. Kita akan bongkar makna sebenarnya di balik salah satu hari peringatan paling penting di Indonesia. Percaya deh, setelah ini, cara Anda melihatnya mungkin bakal sedikit berubah. Yap, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kita sering lihat upacara dan seremoni kan? Tapi ini jauh lebih dari sekedar itu loh. Tanggal ini tuh kayak penanda, sebuah pengingat betapa tangguhnya ideologi kita pas lagi diuji di titik paling genting dalam sejarah bangsa. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita sering banget dengar kata sakti. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, sakti di sini tuh maksudnya apa ya? Apa beneran soal kekuatan gaib gitu? Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih dalam, yang menyangkut filosofi dan bahkan hukum negara kita? Yuk kita cari tahu bareng-barang. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit ya. Kita perlu lihat lagi akar sejarahnya, ke momen-momen yang jadi cikal bakal lahirnya hari peringatan ini. Jadi, semuanya itu bermula dari peristiwa G30S di tahun 1965. Nah, setahun kemudian, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tapi, ada yang menarik nih, beberapa tahun setelahnya di tahun 1970, peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni malah dilarang. Loh, kok bisa? Aneh kan? Nah, ini petunjuk pertama kita dalam penelusuran ini. Jadi, apa sih sebenarnya gerakan 30 September atau G3S itu? Tujuannya nggak main-main, mengganti ideologi negara kita, Pancasila. Gerakan yang dipimpin oleh Letkol Untung dari Resimen Cakrabirawa ini, sayangnya memakan korban 7 perwira tinggi Angkatan Darat kita. Tapi yang perlu dicatat, pada akhirnya upaya kudeta ini gagal total. Jadi, intinya, narasi resmi yang selama ini kita tahu tuh, ya begini, Hari Kesaktian Pancasila itu adalah hari untuk merayakan kemenangan ideologi kita, kemenangan atas upaya pemberontakan yang mau menggantinya. Simpelnya, ini adalah simbol kemenangan. Eits, tapi tunggu dulu, ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Kalau kita gali lebih dalam, ada setidaknya 2 cara pandang, 2 narasi yang sangat berbeda tentang makna kesaktian ini. Nah, ini yang makin seru. Coba kita lihat pendapat dari sejarawan Asfi Warman Adam. Beliau bilang, kegagalan G30S itu mungkin bukan karena Pancasila punya kekuatan mistis, tapi lebih karena pelakunya sendiri yang ceroboh dan strateginya lemah. Wah, ini pandangan yang beda banget ya. Ini langsung memicu pertanyaan baru. Dan pertanyaannya adalah, jangan-jangan narasi kesaktian yang digembar-gemborkan selama ini sebetulnya punya tujuan lain. Mungkin sebagai sebuah alat politik. Dan ternyata, kemungkinan besar jawabannya adalah iya, ada agenda politik di baliknya. Pemerintah Orde Baru saat itu menggunakan narasi kesaktian 1 Oktober ini secara masif untuk apa yang disebut desoekarnoisasi. Tujuannya, gampangnya gini, menggeser sorotan dari Soekarno sebagai penggali Pancasila di tanggal 1 Juni ke Soeharto sebagai penyelamat Pancasila di tanggal 1 Oktober. Jadi ada pergeseran narasi yang sangat strategis. Nah, coba kita bandingkan, biar lebih jelas. Di era Orde Baru, narasinya fokus banget sama kemenangan militer atas komunisme dan untuk melegitimasi kekuasaan. Sementara, interpretasi modern melihatnya beda. Kegagalan G30S itu bukan cuma soal menang perang, tapi bukti ketahanan filosofis Pancasila itu sendiri. Makanya, sekarang, 1 Juni sebagai hari lahir dan 1 Oktober sebagai hari kesaktian itu bukan lagi lawan, tapi saling melengkapi cerita besar Pancasila. Oke, jadi kalau sakti itu bukan soal gaib dan juga bukan cuma soal narasi politik, lantas apa makna sesungguhnya? Nah, disinilah kita masuk ke jantung pembahasannya. Kesaktian yang sebenarnya itu ternyata ada di posisinya yang luar biasa kokoh. Posisi Pancasila sebagai fondasi yang nggak bisa digoyahkan, baik sebagai dasar filosofi bangsa maupun sebagai pilar hukum tertinggi di negara kita. Pertama, ada yang namanya filosofis ke Grondslag. Istilahnya keren ya. Artinya simpel kok, landasan filosofis. Ini maksudnya, 5 sila Pancasila itu bukan ideologi yang kita impor atau comot dari negara lain. Nilai-nilai itu digali langsung dari kepribadian, dari karakter asli bangsa Indonesia sendiri. Asli dari kita untuk kita. Nah, yang kedua, dan ini kuncinya, Pancasila itu adalah States Fundamental Norm, atau gampangnya, norma fundamental negara. Artinya apa? Dalam piramida hukum di Indonesia, Pancasila itu ada di puncak paling atas, paling tinggi. Semua hukum lain di bawahnya, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, sampai Perda, wajib bersumber dari Pancasila dan nggak boleh sedikit pun bertentangan. Biar gampang ngebayanginnya, coba kita pakai analogi bangunan rumah.
Pancasila itu adalah fondasinya. Super kokoh, nggak bisa diubah-ubah. Nah, UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, itu semua adalah tiang, dinding, dan atapnya. Bagian-bagian itu bisa direnovasi, bisa diganti, tapi semuanya wajib berdiri di atas fondasi Pancasila yang sama. Kalau enggak, ya rubuh. Nah, itulah kesaktian hukumnya. Keren kan? Dan kekuatan ini tuh punya 3 dimensi. Pertama, dimensi idealitas. Ini adalah nilai-nilai dasarnya, cita-cita luhurnya. Kedua, dimensi normatif. Di sini, cita-cita tadi dituangkan jadi aturan main, jadi hukum formal, contohnya di pembukaan UUD 1945. Nah, yang ketiga dan paling penting, dimensi realitas. Disinilah ideologi itu harus membumi, harus kita praktekkan bareng-bareng di kehidupan nyata. Oke, cukup soal sejarah dan teori-teorinya. Sekarang pertanyaannya, relevansinya buat kita apa? Buat kita yang hidup di era sekarang, di zaman digital ini, apa artinya semua ini? Jelas relevan banget karena ancaman buat Pancasila sekarang itu bentuknya beda. Udah bukan lagi pemberontakan pakai senjata. Ancamannya jauh lebih halus tapi nggak kalah bahaya. Korupsi, intoleransi, radikalisme, hoax yang tiap hari seliweran di medsos, sampai ideologi-ideologi dari luar yang nggak cocok sama kepribadian bangsa kita. Khususnya buat teman-teman Gen Z dan milenial nih, medan perang kita itu udah pindah. Bukan lagi soal kudeta militer, tapi pertempuran gagasan, pertempuran soal moral yang setiap detiknya terjadi di lini masa media sosial kita dan di lingkungan sekitar. Terus gimana cara kita nunjukin kesaktian Pancasila? Gampang, misal buat anak-anak SMK atau yang lagi belajar kejuruan. Kesaktian Pancasila itu ya pas kalian nanti kerja, punya etika profesi yang bagus, punya integritas, jujur, dan jago kerja sama tim. Itu udah Pancasila banget. Atau contoh lain, di pelayanan publik, buat para aparatur sipil negara atau ASN, saktinya Pancasila itu ya netralitas. Melayani semua warga, siapapun dia, tanpa pandang bulu, tanpa melihat kepentingan politik. Itulah perwujudan nyata dari sila keadilan dan demokrasi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, kesaktian Pancasila di zaman sekarang itu bukan sesuatu yang kita terima jadi begitu saja. Ini adalah sebuah ujian buat kita semua secara kolektif setiap hari. Ujian untuk menjaga moral, menegakkan keadilan, dan mencari titik seimbang antara kebebasan dan ketertiban. Nah, setelah kita kupas semua ini, pertanyaan terakhirnya bukan lagi buat saya, tapi buat Anda. Dimulai dari hal yang paling sederhana, di lingkungan Anda sendiri, lewat profesi Anda, lewat status Anda sebagai pelajar atau mahasiswa, bagaimana cara Anda akan menjaga dan membuktikan kesaktian Pancasila? Coba direnungkan.